Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Salam mahabbah. Alhamdulillah pada malam ini kita mengawali sebuah kajian, yaitu kajian tentang kehidupan sahabat atau hayatus sahabat. Hayatus sahabat dengan kita namakan acara ini, kegiatan ini adalah salam mahabbah, yaitu Selasa malam membahas hayatus sahabat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk edisi pertama kegiatan kita ini, insya Allah akan kita sampaikan, kita ceritoni, ya, kita kasih cerita, kita kasih kisah tentang salah seorang sahabat yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan, beliau ini terumpahnya sudah kedengaran di surga, sudah kedengaran. Beliau adalah muadzin Rasulullah. Ya, yang biasa berjamaah, salat berjamaah maksudnya tentu selalu mendengar suara adzan. Dan adzan ini yang pertama mengumandangkan adalah beliau. Nah, untuk menyingkat waktu, dan kita sampaikan terkait siapa sang muadzin Rasul dan beliau yang pertama kali mengumandangkan azan. Dia lelaki dari negeri Habsyi. Kulitnya hitam legam dengan rambut lebat dan kumis tipis. Allah telah membebaskannya dari perbudakan Umayyah bin Khalaf melalui tangan dermawan Abu Bakar As-Siddiq. Siksaan berat yang menderanya telah menjadi kisah pengorbanan yang tak ada bandingnya, yang melukiskan ketegaran seorang hamba Allah dalam mempertahankan keimanan. Kedudukan yang mulia di sisi Nabi, dialah orang yang pertama kali dipercaya Nabi untuk mengumandangkan azan bagi kaum muslimin. Ya, dia adalah muadzin Rasulullah SAW. Dan dia adalah seorang lelaki yang pernah mengajukan pinangan kepada seorang wanita, lalu dengan jantan menyampaikan jati dirinya kepada bapak dari wanita itu. Saya adalah Bilal bin Rabah. Awalnya budak belian dari bangsa Habsyi. Dulu saya berada dalam kesesatan sampai Allah memberikan petunjuk. Dan saya dulu budak belian sampai Allah memerdekakannya. Maksudnya begitu ya. Bapak, saya berkeinginan melamar putri Bapak. Jika pinangan saya ini diterima, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Namun jika Bapak menolak, Allahu Akbar, sungguh Allah Maha Besar. Kisahnya menjadi pelajaran berharga tentang nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang yang beriman dan menyadari bahwa yang mulia di sisi Allah adalah hanya bagi mereka yang paling bertakwa. Dan kini saatnya perang Badar. Perang yang sangat menentukan tegaknya panji-panji Islam di atas muka bumi.
di mana harga diri orang-orang beriman akan dipertaruhkan. Mereka akan menghadapi gembang-gembang kekafiran dan kemungkaran yang selalu mencari-cari jalan untuk melenyapkan agama Islam. Dalam pertempuran, kaum kafir Quraisy mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Para pemukanya turut menggabungkan diri terjun langsung ke medan pertempuran untuk kemudian menjemput ajalnya di sana. Pada mulanya Umayyah bin Khalaf enggan mengikuti peperangan itu. Kalaulah Utbah bin Abi Mu'id, ya temannya Umayyah bin Khalaf, yang Umayyah bin Khalaf ini adalah mempunyai budak Bilal, maksudnya adalah tuannya Bilal. Kalaulah Utbah bin Abi Mu'id tidak mendatanginya sambil membawa mizmar sebagai tanda pengecut. Apa itu mizmar? Mizmar itu sejenis pertubaan atau menyanyi. Pertubaan untuk mengasapi wanita biasanya dengan kayu wangi. Kalau sekarang mungkin ya jenis parfum gitu. Nah, kemudian, hai Umayyah, terimalah ini, gunakan pertubaan ini, karena lebih dari seorang wanita. Ya tentunya marah si Umayyah bin Khalaf ini. Apa yang kau bawa ini? Teriak Umayyah, aku bukan pengecut dan bukan seorang pengecut. Jangan kau merendahkan aku dengan seperti itu. Pada akhirnya, dengan sangat paksa, dia pun turut serta dalam peperangan bersama teman-teman. Ketika pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung dan barisan kaum muslimin bergerak dengan perlahan, rasa takut mulai merayap menghantui mereka dan menggentarkan jantung mereka. Gemuruh suara takbir membelah langit Badar. Pedang-pedang telah siap terhunus. Pertempuran sangat berkecamuk, sangat sengit. Bilal barisan itu dengan memakaikan ahad. Barisan kaum musyrikin Quraisy kocar kacir diserang badai serangan kaum muslimin yang tak takut kematian. Bahkan kematian itu sendiri sangat mereka tunggu-tunggu. Ketika pertempuran hampir selesai, dari kejauhan Umayyah yang semenjak awal ciut nyalinya melihat kelibatan sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia segera menghampiri dan meminta perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, permintaan perlindungan itu dikabulkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan di tengah hiruk pikuk peperangan itu, Abdurrahman bin Auf membawa Umayyah bin Khalaf ke tengah para tawanan. Tetapi di tengah perjalanan, ya terlihat oleh Bilal yang segera berseru, wahai kaum muslim, lihatlah oleh kalian. Ini dia gembong kekafiran
Ini dia gembong kekafiran Umayyah bin Khalaf. Biarlah aku mati daripada membiarkan dia lolos. Segera ia mengangkat tangannya untuk memenggal kepala Umayyah. Tapi langkahnya itu dicegah oleh Abdurrahman bin Auf. Hai Bilal, hati-hati. Dia telah menjadi tawananku. Apa? Kau bilang tawan? Sementara pertempuran masih berlangsung dan roda peperangan masih berputar. Kau bilang tawanan? Itu seru Bilal. Bilal merasa tidak sanggup untuk menembus perlindungan Abdurrahman bin Auf seorang diri. Bilal sendiri untuk supaya Abdurrahman bin Auf melepaskan Umayyah tidak berhasil kalau sendirian. Kemudian maka dengan suara yang keras dan berseru kepada kaum muslimin yang lainnya, hei pembela Allah, lihatlah oleh kalian, dia ini adalah kembang orang-orang kafir. Demi Allah, lebih baik aku mati daripada aku biarkan dia lolos. Mendengarkan seruan Bilal ini, sekelompok kaum muslimin dengan pedang di tangan datang dan mengepung Umayyah. Sementara Abdurrahman bin Auf tidak bisa berbuat apa-apa. Segera mereka mengurung Umayyah bin Khalaf yang membuatnya kewalahan dan tak bisa membendung serangan yang bertubi-tubi dari kaum muslim. Akhirnya dengan teriakan yang panjang dan menyayat, Umayyah roboh bersimbah darah. Lama Bilal memegangi tubuh mayat yang telah roboh. Lalu ia bergegas pergi meninggalkan sambil tak berhenti memandangkan Ahad, Ahad, Ahad. Ya, Allah telah mentakdirkan kemenangan atas kaum muslim dengan gilang gemilang. Sedangkan kaum muslimin dengan wajah hina dan tunduk harus menerima kekalahan yang sangat menyakitkan. Mereka pun akhirnya kembali ke Mekah dengan sisi pasukan yang masih hidup. Dan hari-hari pun Mekah telah dibebaskan. Dengan mengepalai 10.000 kaum muslimin, Rasulullah memasuki kota suci. Bersyukur dan takbir. Beliau kemudian langsung menuju Ka'bah yang telah dipadati berhala-berhala kaum Quraisy dengan jumlah bilangan hari dalam setahun tak lebih dari 360 buah berhala. Yang benar datang, hancur luluhlah kebatilan. Mulai hari itu tak ada lagi Lata, Uzza atau Hubal. Dan semenjak itu manusia tidak lagi menundukkan kepalanya kepada batu atau berhala. Dan tak ada lagi yang mereka pun yang sepenuh hati, tak ada lagi ya. Mereka pun akhirnya hanya memuja kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak ada bandingnya. Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Esa, Maha Tinggi, Maha Besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah dengan membawa Bilal sebagai teman. Baru saja masuk, beliau telah berhadapan dengan sebuah patung menggambarkan Ibrahim alaihissalam berdiri dengan menggunakan anak panah. Rasulullah amat murka dan beliau bersabda, semoga mereka dihancurkan Allah. Tak pernah nenek moyang kita melakukan perjudian semacam ini. Tak pernah melakukan perjudian demikian. Dan Ibrahim itu bukanlah seorang majusi, bukan
bukan seorang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani, tapi seorang yang beragama suci dan seorang Muslim. Dan sekali-kali bukan dari golongan musyrik. Rasulullah menyuruh Bilal naik ke bagian atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal pun azan. Alangkah mengharukan saat itu, tempat itu dan suasana di kala itu. Gerakan kehidupan di Mekah terhenti, dan dengan jiwa yang satu, ribuan kaum muslimin dengan hati yang khusyuk dan secara berbisik mengulangi kalimat demi kalimat yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Bilal melanjutkan hidupnya kini bersama Rasulullah SAW dan ikut mengambil bagian dalam semua perjuangan bersenjata yang dialami. Ia tetap menjadi muadzin, menjaga serta menyemarakkan syiar agama Islam ini yang telah membebaskan dari kegelapan kepada cahaya, dari perbudakan kepada kemerdekaan. Kedudukan agama Islam semakin tinggi. Demikian pula halnya kaum muslimin. Taraf dan derajat mereka ikut, dan bila semakin lama semakin dekat di hati Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa Bilal adalah seorang laki-laki penduduk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke alam fana dan naik ke Rafiqul A'la dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dan selanjutnya penanggung jawab kaum muslimin sepeninggal beliau dibebankan di atas pundak khalifahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bilal pergi untuk menemui Khalifah Rasulullah dengan maksud untuk menyampaikan isi hatinya. Wahai Khalifah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, aura mukmin yang utama adalah berjihad fisabilillah. Jadi, apa maksudmu, hai Bilal? Tanya Abu Bakar. Saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya syahid. Meninggal dunia. Ujar Bilal. Siapa lagi yang akan menjadi muadzin bagi kami? Tanya Abu Bakar. Dengan air mata berlinang Bilal menjawab. Saya tak akan menjadi muadzin lagi. Saya tidak akan menjadi muadzin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah. Tidak, kata Abu Bakar, tetaplah tinggal di sini, hai Bilal, dan menjadilah muadzin kami. Jawab Bilal pula, seandainya Anda memerdekakan saya dulu adalah untuk kepentingan Anda, baiklah, saya terima permintaan itu. Tetapi bila Anda memerdekakan saya karena Allah, biarkanlah diri saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda itu. Tak lain saya memerdekakanmu itu ya Bilal semata-mata karena Allah. Kemudian mengenai kelanjutan dari perbedaan pendapat di antara para ahli riwayat, sebagian meriwayatkan bahwa Bilal pergi ke Syria dan menetap di sana sebagai pejuang dan musafir. Sementara menurut lainnya, ia menerima permintaan Abu Bakar untuk tinggal bersamanya di Madinah. Kemudian setelah Abu Bakar wafat dan Umar diangkat menjadi khalifah, barulah Bilal minta izin untuk mohon diri kepadanya lalu berangkat ke Syria. Bagaimanapun juga, Bilal telah
menazarkan kisah hidupnya dan usahanya untuk berjuang menjaga benteng-benteng Islam di perbatasan dan membulatkan tekadnya untuk dapat menjumpai Allah dan Rasul-Nya. Sewaktu ia sedang melakukan amal suci yang paling disukai oleh keduanya, yaitu jihad fisabilillah. Dan suaranya yang merdu, dalam dan penuh wibawa itu tidak lagi mengumandangkan azan seperti biasa. Sebabnya ialah karena demi ia membaca Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kenangan lamanya bangkit kembali dan suaranya tertelan oleh kesedihan digantikan oleh curan tangis dan air mata. Suara itu, lafaz itu tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ya mengingatkan beliau di saat beliau bersama Rasulullah dan semua sahabat juga begitu. Adanya yang terakhir ialah tatkala Umar sebagai Amirul Mukminin datang ke Syria. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Khalifah untuk meminta Bilal menjadi muadzin bagi satu salat saja. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memanggil Bilal ketika waktu salat telah tiba. Maka dimintanya ia menjadi muadzin. Bilal pun naik ke menara, maksudnya ke menara. Bilal pun naik ke menara dan adzanlah beliau. Sahabat-sahabat yang pernah bersama dengan Rasulullah waktu Bilal menjadi muadzinnya sama-sama menangis, mencucurkan air mata yang tak pernah mereka lakukan selama ini. Sedang yang paling keras katanya di antara mereka ialah Umar bin Khattab. Bilal berpulang ke rahmatullah di Syria sebagai pejuang Islam di jalan Allah seperti yang diinginkannya. Dan di bawah bumi Damsyik inilah sekarang terpendam kerangka ulang tebelulang suatu pribadi yang besar di antara pribadi-pribadi manusia yang teguh dan tangguh pendiriannya dalam mempertahankan akidah dan keimanan. Semoga rahmat dan karunia Allah melimpah ruah kepada Bilal dan kepada kita semua. Salam mahabbah. Itu kisah menarik dari Bilal bin Rabah yang saat ini kita sampaikan. Mudah-mudahan kisah yang sebenarnya masih banyak. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini kisah Bilal yang begitu luar biasa ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sekarang baiklah kita bahas tentang beliau Bilal bin Rabah. Anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang tua maksudnya, si buyung sampai si eyang-eyang, tentu sangat mengenal beliau. Baik di negeri ini maupun di berbagai negeri yang ada di belahan dunia ini. Entah di Turki, entah di Samarkand, entah di mana saja, pasti tahu tentang Bilal. Bahkan biasanya ketika Ramadan itu sing bilali sopo. Sing bilali sopo, padahal Bilal itu adalah sebuah salah satu nama seorang sahabat yang mulia yang terupanya sudah kedengaran di surga. Ya. Tapi jadi sebutan ikon bahwa misalnya sing ngunggahne khotib sopo atau Bilale sopo atau itu sing Bilal jadi Bilal sopo. Karena Bilal itu kan yang orang yang pertama ada. Jadi anak-anak kenal semua. Orang tua juga kenal. Bilal, sing Bilal ini. Nah,
Juga tadi saya sampaikan terkait dengan beliau pernah meminang 2 orang perempuan, 2 orang wanita soleh. Langsung 2 orang. Tapi yang satu untuk saudaranya, bukan untuk dia. Dia meminang satunya meminangkan saudara. Bagaimana yang pertama tadi sudah saya ungkapkan. Dengan jantan beliau menjelaskan. Saya dulu adalah budak belian dari Habsyi. Saya ingin meminang putri Bapak. Kalau Bapak menerima, alhamdulillah, segala puji Allah. Namun jika Bapak menolak, tidak menerima, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, ini juga merupakan pelajaran bagi kaum muslim, terutama yang muda-muda ya. Nanti kan begini, ketika ini mahabbah itu kan percintaan. Ini Ustadz mahabbah, Ustadz percintaan ini. Makanya sedikit tadi saya sampaikan di awal, kita juga begitu, tidak meminang, malah langsung 2 dan pisah. Sebagaimana yang ditulis oleh di 60 itu, ya, itu coba begitu dikatakan. Bila hadirin teman-teman dan kaum muslimin yang bahagia, kondisi saat ini kalau kita tarik suatu garis lurus atau kita benang merahnya, sosok-sosok seperti Bilal bin Rabah bisa menjadi sosok yang demikian hebat itu karena pembinaannya dari Rasulullah SAW. Beliau yang awalnya adalah seorang budak belian sampai bisa menjadi orang yang luar biasa seperti itu. Orang yang luar biasa seperti itu. Bahkan dalam sejarah kan pernah menjadi seorang gubernur kan, Bilal bin Rabah. Nah, orang sekarang tidak ada yang seperti itu. Sekelahnya Bilal, kelasnya budak. Ya. Namun dengan pembinaan yang luar biasa, yang istiqomah dan mengikutinya juga istiqomah dan tidak bosan-bosannya, beliau bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Orang yang pribadi yang luar biasa. Nah, tadi juga saya jelaskan terkait di perang Badar itu kok yang dijelaskan bukan Allah Akbar, itu ada, memang begitu. Tapi yang menjadi moto atau slogan atau semboyan pada perang Badar itu adalah Ahad. Gitu. Di sebuah kisah dijelaskan seperti itu. Jadi yang melapori ya Bilal ini, karena pada saat beliau oleh majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf, ditaruh atau dibentangkan di padang pasir yang pada saat itu luar biasa panasnya. Bukan hanya sehari. Kalau siang ditaruh di padang pasir yang panas, kemudian dadanya ini ditaruh batu, tentunya batu yang luar biasa panas karena apa? Ya hawanya panas atau iklimnya panas, cuacanya panas pada saat itu. Kalau malam kemudian ditarik, dilepas dan tangannya ditali, kemudian anak-anak disuruh memutar-mutarkan Bilal ini, diputar-putarkan di lembah ini. Nanti pagi siang kemudian taruh di padang pasir lagi seperti itu sampai tidak cukup cuma 1-2 hari. Sampai Umayyah bin Khalaf itu mengatakan,
sampai aku bosan, tersiksa dengan menyiksa kamu gitu. Karena yang tidak ada untungnya gitu. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq datang dan mau itu kemudian tebus banyak sekali, kemudian tentunya saya akan membebaskan Bilal ini dengan harga yang lebih dari biasanya. Si Mu'ammiyah Al-Khalaf bin Khalaf tadi ya karena sama-sama pengusaha, dia ya gengsi ya. Itu saja, itu berarti seandainya Anda tidak membayar sekalian, serahkan. Aku sudah capek menyiksa dia. Kemudian betul Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Membebaskan Bilal bin Rabah. Luar biasa sekali. Akan tetapi tatkala Khalifah Abu Bakar ini memintanya Bilal untuk menjadi muadzinnya, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Bilal akan mengatakan, ya, seandainya engkau dulu wahai Abu Bakar As-Siddiq membebaskan aku karena kepentinganmu, ya aku akan mengikuti, aku nurut sama Khalifah Abu Bakar. Tapi kalau engkau membebaskanku karena Allah Subhanahu wa taala, maka biarkanlah aku untuk Allah Subhanahu wa taala, akan berjihad di jalan. Ya, begitu Bilal. Dan juga satu hal yang dapat diperhatikan atau dilihat dari pelajaran dari kisah pertempuran di Badar pada saat itu. Tatkala Umayyah bin Khalaf itu minta perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf. Dan ini adalah merupakan tobi'at atau kebiasaan atau memang orang-orang di Arab itu yang namanya perlindungan, memberikan perlindungan kepada kaumnya, kepada suku, kepada apa itu masih berlaku sampai sekarang. Misalkan hanya memberikan jaminan itu masih berlaku sampai sekarang. Misalkan aku kok tak minta perlindungan, itu dijamin. Jadi siapa? Umayyah bin Khalaf itu minta perlindungan Abdurrahman bin Auf karena kan sama-sama pengusahanya. Tapi Abdurrahman bin Auf juga tidak mampu ketika Bilal menyeru, wahai kaum muslimin, inilah pembangga kafir Umayyah bin Khalaf. Kemudian nggak bisa apa-apa. Nah, itu tentang Bilal bin Rabah. Ini sudah jam berapa ya nih? 8:30. Di jadwalnya Zoom sampai jam berapa ya? Ya, baik, itu kisah Bilal yang sedikit saya sampaikan pada pertemuan pertama di Salam Mahabbah ini. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi, bahkan menjadi teladan, bisa kita contoh tentang tingkah atau perbuatan seorang hamba Allah, seorang Bilal bin Rabah yang lebih mengedepankan pada apa yang telah diberitakan Allah dan Rasulnya, apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, beliau bin Rabah, mereka segera melaksanakan Bilal bin Rabah. Dan ini bisa dijadikan kisah untuk memberikan tausiah, memberikan cerita pada anak-anak kita
ya sebelum tidur dikasih cerita. Itu akan terlebih di masa-masa seperti ini. Nah, di rumah saja. Jadi kan apalagi sekarang ya, pas ketepatan Hari Ibu. Biasanya ibu yang memberikan kisah-kisah ini, dan kisah-kisah ini bisa dibaca banyak sekali di kitab-kitab yang telah sabar. Kalau di Hayatus Sahabah, Al-Handahlawi, juga yang Muhammad Khalid yang 60 sahabat itu juga bisa, luar biasa. Baik, karena waktu sebagaimana yang telah ditentukan jam 8:30, maka untuk pertemuan pertama Salam Mahabbah ini saya cukupkan sekian, dan kita tutup dengan doa dari majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mahabbah.